Shalom teman-teman, selamat sore. Tepuk tangan dulu, mana suaranya? Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali di peribadahan online pada saat ini. Pada saat ini pula kita juga mengadakan ibadah remaja gabungan antara GKJ Ambarukmo dan GKJ Mergangsan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Mari kita awali peribadatan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan senyum serta muka yang gembira. Mari kita tanggalkan beban kesedihan kita di dalam hati kita masing-masing. Mari kita masuk, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi pujian ini dengan penuh semangat dan sambil tepuk tangan juga boleh. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam masing-masing. Marilah kita kenakan jubah pujian dan sambut Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, tepuk tangan dulu. Teman-teman boleh duduk dulu ya. Mari kita berdoa untuk mengawali peribadatan kita pada sore hari ini yang akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih
Tuhan telah mengumpulkan kita pada kesempatan hari ini. Sekarang kita ingin memulai ibadah kita. Berkatilah hati dan telinga kami agar bisa mencerna dan melaksanakan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-temanku, marilah kita bersama-sama mendengar dan membaca sabda kasih yang terambil dari Kolose 2 ayat 6-7 yang demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, pernahkah kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Jika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka setiap rancangan dan segala yang kita rencanakan akan diberkati dan dituntun olehnya. Untuk menghayati penyertaan Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Pujian ini sekali lagi kita berikan segalanya yang ada di dalam hidup kita, karena tujuan hidup kita hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita datang ke rumah Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan, kami datang Tuhan dalam kerinduan memandang seluruh keindahan ciptaan Tuhan. Ku berikan segalanya, ku berikan semuanya yang ada di dalam hidup kami Tuhan, karena tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah seturut rancangan dan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ajarkan kami berharap, taat, dan setia hanya kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus yang pada saat ini mengikuti ibadah gabungan remaja GKJ Mergangsan dan GKJ Ambarukmo, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan dan belajar kesaksian firman Tuhan agar iman kita boleh senantiasa dikuatkan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur bila mana pada saat ini kami boleh membangun ibadah gabungan remaja antara GKJ Ambarukmo dan GKJ Mergangsan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah melalui ibadah bersama ini, iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dan pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kami untuk dapat menerima firman itu, serta menjadikan firman itu sebagai dasar untuk kami melangkah terlebih khusus dalam kehidupan kami selaku hamba-Mu remaja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 19. Judul dalam bacaan kita pada kesempatan kali ini adalah Samuel terpanggil. Saya akan membacakan bagi kita yang mengikuti ibadah secara online. Demikian firman-Nya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum ia padam. Samuel telah tidur di malam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel,' dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, 'Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Elia segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anak telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli
bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa," kata Eli, "apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun kepada Elia. Kemudian dia, Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh berbahagia bila mana pada saat ini kita bersama-sama dapat membangun ibadah gabungan antara GKJ Ambarukmo dan GKJ Mergangsan. Dan biarlah melalui ibadah gabungan ini, hubungan atau relasi kita boleh semakin dikuatkan dan di dalamnya tumbuh iman yang senantiasa menguatkan kita satu dengan yang lain untuk tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam ibadah gabungan kita saat ini adalah Serving in God's Love. Atau mungkin kalau kita boleh menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, melayani Tuhan dengan kasih, dengan cinta. Mungkin seperti itu. Nah, kembali kepada cerita Alkitab. Next. Ketika kita melihat dalam pribadi Samuel, pribadi yang menurut saya menarik. Karena Samuel pada saat itu dipanggil Tuhan dalam usia yang masih muda, di mana kemudian Samuel di bawah bimbingan Imam Eli. Kondisi pada saat itu adalah Imam Eli sudah tua, penglihatannya sudah mulai kabur, kemudian Samuel boleh dikatakan masih polos. Dia masih belum tahu tentang arti pelayanan itu seperti apa, panggilan Tuhan itu seperti apa, apalagi mendengarkan suara Tuhan atau dia mendapat penglihatan berjumpa dengan Tuhan. Ketika Samuel dan Imam Eli pada saat itu sedang ada di bait Allah atau bait suci atau sinagoge, pada saat itu Imam Eli sedang beristirahat. Kemudian yang terjadi adalah Tuhan memanggil Samuel 3 kali. Tuhan memanggil Samuel. Tetapi 3 kali juga Samuel belum meyakini atau belum mengetahui bahwa panggilan itu berasal dari Tuhan. Hingga kemudian ia datang kepada Imam Eli dan kemudian menanyakan, "Mengapa engkau memanggil aku?" Tetapi kemudian
Imam Eli akhirnya menyadari bahwa apa yang didengar oleh Samuel itu merupakan panggilan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam panggilannya kemudian Tuhan menyampaikan informasi penting. Ada dua informasi yang kemudian hendak disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel. Yang pertama, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Lalu yang kedua, Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Alasannya, bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Alasan kenapa Tuhan menghukum keluarga Imam Eli karena keluarga Imam Eli telah menghujat Tuhan. Hal itulah yang kemudian hendak disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel. Tujuannya agar bangsa Israel dan keluarga Imam Eli dapat bertobat sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Next. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa respon? Kita pertama dapat melihat respon dari Samuel. Samuel segan menyampaikan informasi yang dari Tuhan itu kepada Imam Eli. Tetapi kemudian Imam Eli membesarkan hati Samuel hingga kemudian Samuel mempunyai keberanian untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan keluarganya. Lalu yang kedua, respon dari Imam Eli. Ketika Imam Eli menerima informasi yang disampaikan oleh Samuel dan informasi itu dari Tuhan, ia tidak kemudian semerta-merta menolak, marah, jengkel ataupun yang lain. Tetapi ia menerima. Dari situlah kemudian kita dapat melihat bagaimana kemudian Tuhan menyertai pelayanannya Samuel. Bahkan Samuel kemudian menjadi orang yang besar. Nah, berbicara kembali kepada tema. Next. Tema kita pada saat ini adalah melayani Tuhan dengan kasih atau dengan cinta. Nah, saya mengambil satu tokoh teori. Ini adalah teorinya Albert Bandura. Dia adalah seorang tokoh psikologi sosial, di mana Albert Bandura mengemukakan ada 4 bentuk teori prososial. Tetapi kemudian bahasanya saya ganti dengan love behavior theory. Artinya teori tentang perilaku mengasihi. Nah, ada 4 yang hendak disampaikan oleh Bandura. Yang pertama itu adalah teori evolusi. Teori evolusi itu berbicara mengenai bagaimana seseorang mengasihi atau melayani orang lain yang dapat dilihat kaitannya dengan hubungan orang tua kepada anak. Artinya kalau kemudian kita melihat bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak, ya seperti itulah yang disebut dengan teori evolusi. Dalam teori evolusi memang tidak ada imbal balik. Orang tua tidak kemudian mengharapkan anaknya untuk melayani dia kembali. Tetapi di dalam teori evolusi ada hope, ada harapan, di mana orang tua mempunyai harapan atau keinginan agar anaknya yang ia layani, yang ia kasihi, dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bisa membanggakan orang tuanya. Nah, yang kedua,
teori belajar atau learning theory. Dalam learning teori belajar, ada dua hal yang kemudian menjadi penting. Yang pertama adalah love learning theory, mencintai, belajar, dan teori. Atau teori belajar untuk mencintai. Hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan seseorang dalam proses pengamatan sosial. Misalkan, saya melihat ada seseorang yang dengan tulus mengasihi orang lain. Misalkan, dalam bentuk menolong korban kecelakaan, atau dalam bentuk dia menjadi relawan, entah itu relawan COVID, entah itu relawan kebencanaan, ataupun relawan yang lainnya. Nah, ketika kita melihat pribadi relawan itu, kita kemudian bisa belajar, oh, orang itu rupanya mengasihi, melayani tanpa ada pamrih. Makanya kemudian disebut altruis atau tanpa syarat. Seseorang yang melayani, yang membantu, tidak kemudian meminta imbalan apapun, tidak ada pamrihnya. Nah, ketika kemudian saya belajar melihat dari orang lain, maka kemudian di situ menggerakkan hati saya untuk ikut melakukan love learning theory. Belajar mencintai dari melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting. Misalkan, kalau dalam bentuk orang tua mengasihi anaknya, didikannya dengan lemah lembut. Artinya anak itu kemudian merasakan dan kemudian ia juga akan berperilaku seperti itu. Ia melihat orang tuanya melakukan pelayanan yang lemah lembut, mencintai dengan ketulusan hati. Maka apa yang ia lakukan anaknya tersebut juga tentunya akan sama. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan teori belajar, learning theory. Yang kedua itu adalah love change theory. Kalau love change theory ini berbicara mengenai pertukaran untung rugi. Misalkan kita melayani seseorang itu dengan harapan biarlah besok saya juga dilayani. Atau sama seperti halnya kalau dalam hukum kekristenan kita dapat melihat biasanya kita mendengar tentang teori tabur tuai. Ketika kita menabur maka kita akan menuai. Dan biasanya juga itu dikaitkan dengan persembahan yang menurut saya tidak etis juga. Kalau saya memberikan persembahan sedikit, maka saya akan menuai sedikit. Ketika saya memberikan persembahan banyak, maka saya akan menuai banyak. Itu ngomong tentang change theory, ada pertukaran. Nah, terkadang dalam pelayanan juga seperti itu. Saya tidak tahu apakah di Mergangsan atau di Ambarukmo juga seperti itu. Ketika kita pengen melayani tetapi kemudian dalam hati kecil kita pengen nih pelayanan kita kemudian dihargai. Pengen nih pelayanan kita kemudian juga mendapat aplaus. Pengen nih suatu saat kalau saya sudah tua, saya kembali dilayani. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sehingga kemudian pelayanan yang kita lakukan itu tidak benar-benar tulus karena kemudian melihat untung rugi. Atau bisa juga kita lihat dalam, misalkan kalau ada yang aktif donor darah, kita donor darah kemudian kita punya angan-angan, ya siapa tahu nanti kalau saya sakit, saya kekurangan darah, ada yang bantu. Itu ngomong tentang change theory. Ada untung rugi, ada rasa pamrih di dalamnya. Dan terkadang pelayanan juga seperti itu. Ada rasa pamrih di dalam pelayanan. Itu yang kemudian perlu untuk kita berhati-hati. Lalu yang ketiga itu adalah teori empati. Empati teori.
Empati teori ini juga berbicara mengenai altruis, di mana seseorang yang melayani secara empati itu juga tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan untung ruginya. Cuma berbedanya dengan love learning teori. Kalau love learning teori belajarnya dari orang lain, pengamatan, kemudian mengimitasikan sikap orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi kalau empati teori itu berangkat dari rasa. Wah, saya ingin melayani karena saya melihat orang itu sangat kesakitan. Saya ingin membantu korban kecelakaan itu karena memang tidak ada yang membantu. Berangkatnya dari rasa. Ada rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bukan berangkat dari saya belajar dari orang lain. Bedanya di situ. Dalam setiap pelayanan mungkin juga bisa muncul empati teori ketika kemudian remaja teman-teman melihat bahwa komisi remaja GKJ Ambarukmo atau GKJ Mergangsan ini kelihatannya kurang ini loh. Ada sesuatu yang kurang di multimedianya, ada sesuatu yang kurang di pemerhatinya, ada sesuatu yang kurang di bagian organisasinya, mungkin masih morak-marik. Saya pengen masuk di situ, berangkat dari rasa empati karena untuk memperbaiki sistem atau komisi pemuda atau remaja di masing-masing gereja. Itu juga masih masuk dalam bentuk empati teori. Karena empati teori itu kuncinya adalah muncul dari dalam diri, kesadaran diri. Dan di dalam teori empati tidak ada rasa untung rugi. Mengko nek komisine wis apik, ya wis, kuwi bukan karena saya. Ya, tapi kalau kemudian komisinya sudah membangun jadi baik dan egonya muncul, wah kuwi kan gara-gara aku, nek ora aku dadi motore kan nggak iso komisine apik. Nah itu sudah kembali lagi bergeser maknanya. Yang awalnya teori empati kemudian bergeser menjadi change teori. Itu. Lalu yang terakhir itu berbicara mengenai teori norma sosial. Norma sosial ini berbicara mengenai harapan masyarakat. Nah, kalau berbicara mengenai harapan masyarakat tentunya harapan positif, tidak akan mungkin harapan yang negatif. Suatu kampung katakanlah pasti punya harapan agar kampung tersebut bisa menjadi kampung yang baik, punya prestasi, yang punya nilai etis, yang punya nilai tata krama yang baik. Tentunya seperti itu. Tidak akan ada kampung yang punya harapan ya wis ora apa-apa lah kampunge meh dadi maling. Ya wis ora apa-apa lah kampunge meh dadi tempat maksiat. Pasti tidak akan ada yang punya harapan seperti itu. Nah, teori norma sosial atau teori norma love, teori sosial tentunya itu berbicara mengenai harapan masyarakat yang positif itu. Biasanya juga seseorang melayani, menolong, mengasihi itu karena dia merasa takut. Daripada kemudian nanti dia mendapatkan sanksi sosial, ya udahlah saya bantu. Misalkan dalam contoh bentuk ada tetangga kita yang sakit. Kemudian sebenarnya kita tidak enak karena mungkin punya konflik sama orang yang sakit tersebut, gitu kan? Ketika kemudian kita tidak menjenguk, kita merasa canggung nih sama masyarakat, sama kampung. Wah, nanti kalau saya tidak menjenguk dia, jangan-jangan nanti malah saya diasingkan di kampung tersebut. Makanya kemudian ia membuang egonya, ya wis nggak masalah lah, saya tetap menjenguk dia meskipun dia pernah terjadi konflik sama saya. Nah, itu berbicara mengenai teori norma sosial. Nah, seringkali teori norma sosial atau teori norma sosial itu lebih mengesampingkan ego, meskipun terkadang
niatnya tidak untuk melayani. Dalam kehidupan gereja pun juga seperti itu terkadang. Ketika kita ngomong tentang teori norma sosial, wah konco-koncoku do aktif ning nggone komisi remaja. Aku nek ora melok ya ora kepenak, mengko aku ndak ora oleh konco. Ya wis lah aku tak melu wae. Sakjane aku ya ora srek sih ning nggone komisi remaja. Misalkan ada yang seperti itu. Itu ngomong tentang teori norma sosial. Daripada kemudian nanti saya diasingkan, dikucilkan, dihukum sosial, maka kemudian saya mau melayani, saya mau mengasihi. Nah, kembali lagi kepada tema. Next. Serving in God love. Ada dua pertanyaan penting yang kemudian perlu untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, what is the form of serving God? Kira-kira apa sih bentuknya kita melayani Tuhan? Tadi saya mengatakan banyak sekali bentuk-bentuk yang saya sampaikan. Ada yang menolong, ada yang memberi, ada yang membantu, ada yang mengasihi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kita melayani Tuhan. Tapi kemudian pertanyaan keduanya adalah, what is the motivation of serving God? Apa sih motivasi kita melayani Tuhan? Ada yang motivasinya hanya teori evolusi. Ayo, karena anak saya di situ, saya jadi majelis, ya udahlah saya ikut di komisi, jadi pendamping nggak apa-apa, misalkan. Atau mungkin belajar, learning. Saya melihat, oh komisi remaja ini orangnya aktif-aktif, baik-baik, kemudian punya keterikatan untuk masuk di dalamnya. Atau mungkin ada change teorinya, pertukaran tadi, oh saya ingin masuk di komisi remaja karena ini, harapannya ini. Atau mungkin yang lainnya, empati ataupun sosial, norma teori. Itu adalah bentuk motivasi yang seringkali muncul dalam kehidupan pelayanan kita. Tetapi di sini kita kembali diingatkan bahwa satu motivasi yang menjadi penting untuk melayani Tuhan, yakni cinta kasih. Cinta kasih itu adalah altruis. Cinta kasih itu adalah tanpa syarat. Cinta kasih itu berangkat dari rasa. Ada perasaan, tergerak hatinya untuk melayani. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Samuel. Samuel menjadi orang yang besar karena ada rasa untuk melayani. Ada cinta kasih yang tulus. Ada altruis di dalamnya. Dan apalagi ketika kita kemudian melihat pribadinya Yesus. Sungguh kasih yang ia lakukan, pelayanan yang ia wujud nyatakan, itu semua tidak ada ibahnya. Oh, itu semua tidak ada untung ruginya. Itu semua dilakukan dari hati yang tulus. Makanya seringkali dalam pembacaan Alkitab, dalam konteks cerita Yesus, kita pasti seringkali menemukan karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus bla 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 bla. Artinya Yesus melakukan pendekatan pelayanan itu dengan teori empati, rasa. Karena di situ tidak ada kepentingan, karena di situ ketulusan. Ini yang kemudian menjadi perlu untuk kita lihat dalam pelayanan kita. Baik komisi remaja Ambarukmo ataupun komisi remaja GKJ Mergangsan. Pertanyaan terakhir adalah, apakah pelayanan kita kepada Tuhan itu benar-benar sungguh menunjukkan kasih, cinta yang murni? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Remaja-remaja yang hebat, Tuhan telah menuntun dan memberikan berkat-Nya yang luar biasa melimpah kepada kita. Dan oleh karena itu, hendaknya kita tidak takut dan ragu untuk melangkah ke depan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan persembahan yang didasari oleh Lukas 16 ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan, PKJ 264. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur bila mana pada saat ini melalui persekutuan yang kami bangun, ibadah gabungan GKJ Mergangsan dan GKJ Ambarukmo boleh dapat mendatangkan kesukacitaan. Terlebih khusus kami dapat belajar akan firman-Mu sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan itu benar-benar pelayanan yang muncul dari dalam hati yang tulus, pelayanan yang penuh cinta kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hal itu juga dapat kami nyatakan untuk menjadi pelayan-Mu di komisi remaja, baik GKJ Mergangsan ataupun GKJ Ambarukmo. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan komisi remaja, agar kiranya Tuhan pakai di tengah-tengah masa pandemi ini, kami menjadi alat-Mu sehingga iman kami boleh senantiasa bertumbuh, sehingga ketika kami melayani, kedekatan, ikatan emosional kami dengan yang lain semakin kuat, sehingga hal itu dapat memicu kami untuk lebih bersemangat di dalam melayani Engkau. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini berkati Komisi Remaja GKJ Ambarukmo, berkati Komisi Remaja GKJ Mergangsan, biarlah melalui Komisi Remaja, melalui generasi penerus bangsa dapat memunculkan inovasi-inovasi baru di dalam melayani-Mu, sehingga meskipun pandemi COVID-19, hal tersebut tidak mengurangi semangat kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak menyerahkan setiap pergumulan yang kami hadapi di tengah komisi kami masing-masing, dan biarlah pergumulan itu menjadikan kami semakin dewasa, dan kami boleh melihat setiap kehendak Tuhan dinyatakan dalam komisi remaja. Berkati GKJ Ambarukmo, berkati GKJ Mergangsan, biarlah melalui gereja-Mu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa ini, dan biarlah di masa pandemi ini bangsa Indonesia semakin tetap dapat melihat kuasa Tuhan, yakni menjadi bangsa yang terus bertumbuh di era digitalisasi, menjadi bangsa yang senantiasa mensejahterakan dan menumbuhkan kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu, biarlah kehendak-Mu dinyatakan. Terpujilah Tuhan kini selamanya. Doa syukur syafaat ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan memperbaharui iman kehidupan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan iman dan kepercayaan kita di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai Komisi Remaja GKJ Ambarukmo dan GKJ Mergangsan
mulai dari saat ini sampai selama-lamanya untuk mendatangkan pelayanan cinta kasih. Amin. Teman-temanku yang terkasih, ibadah kita pada kesempatan ini sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Kurniawan yang telah memberikan firman kepada kita pada kesempatan ini, dan segenap musisi serta panitia yang sudah bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Marilah kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kita Dipilih. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri dengan kuasanya yang hebat, sebab Roh Kudus yang dahsyat selalu beserta kita. Sekarang saatnya kita nyatakan bahwa Yesuslah Raja pemenang. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Terima kasih teman-teman telah bergabung pada peribadatan online pada sore hari ini. Jangan lupa saling mencintai dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di peribadatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.